Pendahuluan. Churchless adalah orang-orang yang tanpa gereja dan tidak pernah bergereja. Mereka mempunyai kebebasan tanpa adanya ikatan gereja pada dirinya dan tidak ingin menjadi proyek keagamaan apapun. Mereka memang benar-benar tidak pernah bergereja kecuali ikut dalam pemberkatan pernikahan atau pemakaman saja. Kebanyakan dari mereka yang tidak bergereja menjadi jauh dari kasih dan pengampunan Kristus, serta menderita karena ketidakmampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang bermoral dan bermakna secara konsisten tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang cara-cara Tuhan. Salah satu yang mereka atau churchless cari adalah perjuangan yang kuat dan tak terbantahkan dengan Allah yang hidup, dan mereka belum menemukan itu. Tentu saja kesiapan spiritual dan penyesuaian diri seseorang dengan roh Tuhan adalah bagian dari apa yang membuatnya bisa merasakan kehadirannya. Lalu bagaimana ketika churchless ini berdampingan dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia? Tidak diragukan lagi bahwa pandemi ini telah mempengaruhi dan mengubah segala ini kehidupan manusia, termasuk dimensi pelayanan gereja. Apakah yang dimaksud dengan churchless atau siapakah orang tanpa gereja atau tidak punya gereja? Churchless adalah orang-orang yang tanpa gereja dan tidak pernah bergereja. Mereka mempunyai kebebasan tanpa adanya ikatan gereja pada dirinya dan tidak ingin menjadi proyek keagamaan apapun. Salah satu alasan mereka tidak datang ke gereja adalah karena mereka tidak menyukai gereja-gereja lokal. Mereka yang tidak memiliki gereja juga cenderung dilatar belakangi oleh harapan mereka akan keterlibatan gereja. Gereja menggunakan arogansinya terhadap kaum awam, dan hal ini menjadi salah satu yang menjadikan gereja sangat menjunjung tinggi struktur gereja yang hierarki. Orang-orang yang tidak bergereja saat ini lebih cenderung mengatakan bahwa mereka tidak yakin, mencerminkan ketidaktertarikan mereka pada gereja secara umum, atau lebih cenderung mengatakan bahwa mereka lebih suka menghadiri beberapa kegiatan selain kebaktian hari Minggu. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang belum bergereja sebagai seseorang yang tidak menghadiri kebaktian gereja Kristen selain acara khusus seperti pernikahan atau pemakaman setiap saat selama 6 bulan terakhir. Sederhananya, yang bergereja dikatakan sebagai yang terhubung dengan gereja dan yang tidak bergereja sebagai terputus dari sebuah gereja. Barna Group dalam bukunya menunjukkan bahwa orang dewasa Amerika terbagi dalam 4 segmen besar dalam hal hubungan mereka dengan gereja. Yang pertama adalah yang aktif ke gereja, yaitu mereka yang rutin ke gereja, biasanya sebulan sekali atau lebih sering. Yang kedua, jemaat minimal, adalah mereka yang hadir beberapa kali dalam setahun, tetapi kemunculannya di gedung-gedung gereja jarang terjadi dan seringkali tidak terduga. Yang ketiga, the church, adalah mereka yang telah di gereja di masa lalu tetapi saat ini sedang hiatus atau sedang berhenti. Banyak dari orang-orang ini memiliki sejarah pola kehadiran di gereja melalui fase ketika mereka terlibat, diikuti oleh fase ketika mereka tidak terlibat, dan seterusnya. Yang keempat, orang yang tidak bergereja, yaitu orang yang tidak pernah menghadiri kebaktian gereja Kristen. Yang selanjutnya ialah mengenai persepsi tentang iman, kekristenan, dan gereja. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi, dan oleh sebab itu manusia bisa memaknai sesuai hal berdasarkan persepsi itu. Nah, persepsi ini berkaitan dengan apa yang kita indra dan kemudian penilaian kita terhadap apa yang kita indra itu. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ialah gambar iman. Nah, gambar iman merupakan iman yang dipahami berdasarkan pemahaman masing-masing. Nah, contohnya seperti ada orang-orang yang bukan bagian dari gereja memiliki pemahaman mereka sendiri tentang iman yang kadang justru berbanding terbalik dengan pemahaman iman orang-orang yang bergereja. Nah, yang kedua,
yaitu gambar Kristen. Nah, nilai-nilai kekristenan bukan hanya terbatas pada identitas Kristen, tetapi dapat didefinisikan dan dimaknai lebih luas. Nah, contohnya, dari sekian banyak orang Kristen, mungkin hanya 3 dari 10 orang yang memiliki pandangan baik akan iman Kristen. Nah, selebihnya menganggap bahwa menjadi Kristen sama seperti yang di Amerika, yaitu tentang keinginan yang bebas. Bahkan dinilai bahwa orang-orang yang tidak bergereja mungkin saja memiliki pandangan yang juga sangat baik akan iman Kristen, yaitu tentang bergereja yang tidak harus di gereja. Tetapi keberadaan mereka seolah seperti terdesak oleh stereotipe yang dibentuk orang Kristen sendiri terhadap keberadaan mereka. Poin yang ketiga ialah gambar gereja. Artinya bahwa gereja adalah mereka yang bersatu. Nah, sebagai contoh bahwa orang-orang yang sekarang tidak bergereja mungkin saja merupakan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari gereja di masa lalu yang kemudian melepaskan diri. Nah, begitupun juga dengan keberadaan gereja yang sekarang ini ada banyak didominasi dalamnya. Mereka saling melepaskan diri, melepaskan keterikatan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir ialah refleksi tentang gambaran kekristenan dan gereja-gereja yang belum bergereja. Nah, refleksi ini dibentuk dari pengalaman dan apa yang kita indra. Keterlibatan dan pengalaman yang berharga bukan hanya berasal dari gereja. Artinya bahwa banyak dari kita yang berpegang pada realitas nyata, dan realitas nyata dipahami dengan kebenaran suatu media, suatu hal yang konkret. Nah, melalui pengalaman dan juga keberadaan media itu, orang-orang dapat membentuk suatu pemahaman. Nah, sayangnya penggambaran media itu sering sekali dinilai sebagai yang negatif dan kemudian penilaian itu berkembang. Begitupun juga yang terjadi pada realitas gereja dan kekristenan. Orang-orang yang bergereja tentu memiliki pandangan yang lebih baik tentang nilai kekristenan dalam gereja dibandingkan orang yang tidak bergereja. Karena mereka mengalami perjumpaan dan mungkin bahkan mengalami keterlibatan pribadi antara dirinya dengan komunitas dan dengan Tuhan. Tapi dengan ini bukan berarti orang-orang yang tidak bergereja harus bergereja terlebih dahulu untuk mendapatkan keterlibatan itu. Tidak perlu menunggu orang-orang tanpa gereja datang untuk ke gereja dan menawarkan pengalaman yang berharga. Baik, poin selanjutnya, keyakinan orang-orang beragama yang beriman tanpa ke gereja. Yang pertama, pemahaman mengenai Tuhan, orang-orang bergereja dan tidak bergereja. Orang-orang yang belum terlibat dalam gereja memiliki pemahaman kepada Tuhan cukup berbeda dengan orang-orang yang terlibat dalam gereja. Orang-orang yang bergereja di gereja arus utama pun dan orang-orang yang bergereja di gereja-gereja Kristen modern memiliki pemahaman kepada Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Orang-orang yang bergereja umumnya memahami Tuhan sebagai pencipta yang maha tahu, yang maha kuasa, dan sempurna yang menyempurnakan alam semesta. Pandangan orang-orang yang tidak bergereja cukup berbeda mengenai sifat Tuhan, yang mana mereka lebih menerima deskripsi mengenai ortodoks dibandingkan pandangan Alkitabiah. Dalam penelitian yang dilakukan pada Januari sampai bulan Februari 2014, bahwa orang-orang yang tidak bergereja mengekspresikan sifat Tuhan yang berbeda-beda, yang mana Tuhan berada di luar nalar manusia. Yang kedua, ada banyak Tuhan dan dewa, dan masing-masing memiliki kekuatan dan tugas yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa setiap manusia adalah Tuhan untuk dirinya sendiri. Poin yang kedua adalah Yesus sebagai sumber kebingungan bagi orang-orang yang tidak bergereja. Yesus Kristus adalah sumber kebingungan karena hal ini berangkat dari pemahaman doktrin Trinitas, yang mana mereka setuju bahwa Yesus adalah seorang manusia yang memiliki dosa seperti manusia lainnya, dan mereka meragukan tentang kekudusan Yesus sebagai anak Allah. Dan mengenai Roh Kudus hanyalah sebuah simbol dari kuasa kehadiran Tuhan, bukan sebagai entitas yang hidup. Sehingga dalam realita kekristenan tentang penderitaan yang dialami, maka sebagian besar orang-orang yang bergereja, yang tidak bergereja, menolak bahwa Tuhan mengetahui, ikut merasakan dan berbagi sakit dengan mereka. Mereka memahami bahwa Tuhan menyadari akan rasa sakit yang dialami oleh umatnya. Namun, Tuhan tidak memiliki empati untuk merasakan
dan berbagi sakit yang dialami. Di samping pemahaman mengenai Tuhan, bagi mereka setan bukanlah suatu entitas yang hidup, melainkan hanya sebuah simbol kejahatan, sehingga mengenai makhluk-makhluk supranatural mereka menolak akan hal itu. Yang ketiga, pandangan orang-orang yang tidak bergereja mengenai akhirat. Orang-orang yang tidak bergereja memiliki keyakinan bahwa setelah mereka hidup itu, mereka memiliki keyakinan berbeda-beda, bahwa setelah mereka mati ada banyak hal yang akan mereka temui. Yang pertama, pemahaman mereka itu berbeda-beda. Hal ini terlepas dari kebebasan kehidupan mereka yang membentuk kemandirian mereka dalam memahami sesuatu, karena mereka tidak ada dasar yang utama, dan mereka juga meragukan tentang pandangan Alkitabiah. Sebagian besar orang-orang yang tidak bergereja kurang menganggap penting keselamatan yang ada, sehingga mereka mengenai akhirat mereka cukup berbeda-beda dalam pemahaman mereka. Ada yang beranggapan bahwa mereka akan masuk surga karena mereka telah menerima Kristus juga sebagai juru selamat dan telah mengakui dosa-dosa kepada Yesus. Nah, kalau ditanya mengapa orang-orang yang tidak bergereja mengenal Yesus, nah mereka ini juga terlibat dalam pemakaman dan kebaktian pemakaman dan pernikahan orang-orang Kristen, sehingga mereka juga mengetahui tentang hal ini. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa mereka akan masuk surga karena mereka tergolong sebagai orang-orang baik dan mengikuti perintah Allah. Dalam perbuatan baik mereka menganggap bahwa Tuhan melihat hal-hal itu. Dan yang lain beranggapan bahwa mereka akan diselamatkan karena bagi mereka Tuhan mengasihi semua orang dan tidak membiarkan mereka binasa. Dalam upaya untuk mengklasifikasikan keyakinan orang-orang yang tidak pergi ke gereja merupakan sebuah konstruksi sosiologis untuk mengungkapkan korelasi identifikasi dari dasar-dasar teologis. Selanjutnya, komitmen spiritual pribadi. Orang-orang yang memiliki komitmen spiritual pribadi dikelompokkan dalam 5 kategori, yakni kelompok evangelis, non-evangelis Kristen, Kristen nasional, penganut agama non-Kristen, dan kaum skeptis. Kaum evangelis adalah mereka yang menjalankan praktik keagamaan dan tradisi-tradisi, serta tergolong sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali dalam spiritualnya. Kaum yang berikutnya adalah kaum Kristen nasional, yang mana individu-individu ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen, yang mana mereka beragama Kristen dari keturunan mereka. Kaum yang lain adalah kaum non-Kristen. Kaum ini biasanya terdiri dari agama Yahudi, agama-agama Timur, Islam, dan agama lainnya. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar orang-orang dengan agama non-Kristen tidak menghadiri gereja. Kaum yang terakhir adalah kaum skeptis. Kelompok ini terdiri dari ateis dan agnostik. Tidak mengherankan jika mereka tidak bergereja. Poin berikutnya, keyakinan tentang prioritas iman. Mungkin tidak mengherankan bahwa orang yang tidak bergereja dan bergereja memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang tujuan hidup dan apa yang seharusnya menjadi fokus utama. Orang-orang yang tidak bergereja memprioritaskan hal penting dalam kehidupan Kristen adalah berusaha keras untuk menjadi yang baik dan bermoral. Dan orang-orang yang bergereja secara umum memprioritaskan hal terpenting adalah untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Poin berikutnya, refleksi keyakinan dasar. Bagi orang-orang yang belum bergereja, menghadiri gereja terlihat seperti menjadi seorang yang terlibat dalam organisasi, yang tujuan utamanya untuk mempromosikan seseorang pemimpin yang belum pernah mengunjungi kelompok tersebut, yang mana dia tidak hidup, yang didasarkan pada filosofi hidup yang ditulis ribuan tahun yang lalu dalam budaya yang berbeda. Dan nilai-nilai intinya sering disalahpahami atau bahkan diabaikan oleh organisasi lainnya. Orang Kristen mendasarkan iman mereka dan perilaku mereka pada Alkitab, sehingga banyak orang yang tidak bergereja melihat Alkitab seperti buku cerita, karena mereka kurang percaya pada keaslian kitab suci, sehingga kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengadopsi kata-kata
dari Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak. Orang-orang tanpa gereja cenderung bergumul mengenai realitas supranatural, sehingga mereka tidak siap untuk menyembahnya. Mereka meragukan keberadaan Tuhan, dan roh diyakini sebagai simbol sastra, sehingga mereka menentukan hidup mereka sendiri, dan bagi mereka, mereka siap menerima konsekuensi yang ada tanpa berlindung pada sosok Tuhan. Mereka mempercayai bahwa keselamatan akan didapatkan melalui Yesus tanpa harus bergereja. Orang-orang percaya yang dilahirkan kembali memilih untuk melepaskan diri dari gereja. Mereka mempercayai bahwa keselamatan adalah utuh dan tidak ada hubungannya dengan kehadiran mereka di gereja. Meskipun faktanya banyak gereja dan pemimpin gereja bertindak seolah-olah kedua masalah itu tidak dapat dipisahkan. Mereka membuat komitmen pribadi kepada Yesus Kristus itu penting dalam hidup mereka. Dan mereka mempercayai bahwa mereka akan masuk surga karena mereka telah mengakui dosa-dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Orang-orang yang dilahirkan kembali kemungkinan besar akan kembali ke gereja melalui diskusi di rumah mereka sendiri dengan gereja, dengan menghadiri konser atau seminar yang berkualitas tinggi, atau memberikan tanggapan atas khotbah yang didengar melalui CD atau podcast yang didengar sebelumnya bersama dengan gereja. Perlu untuk kita ketahui bahwa orang yang dilahirkan kembali tanpa bergereja tidak tertarik untuk ditekan dalam keterlibatan langsung. Akan tetapi orang yang terlahir kembali tanpa gereja memiliki alasan mengapa mereka tidak bergereja dan meninggalkan gereja. Ada 6 alasan utama mengapa mereka meninggalkan gereja. Yang pertama, gereja tampak membatasi dan terlalu protektif. Yang kedua, kekristenan yang dipraktikkan terlalu dangkal. Yang ketiga, gereja tampaknya bertentangan dengan sains. Yang keempat, gereja menghakimi dan kaku tentang seksualitas. Yang kelima, eksklusivitas kekristenan adalah sebuah belokan. Dan yang terakhir, gereja tidak bersahabat dengan mereka yang ragu. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai cita-cita yang mendorong yang belum bergereja ke depan. Nah, poin yang akan dibahas di sini ialah mengenai bagaimana persamaan dan perbedaan yang ada dari orang-orang yang bergereja dan yang tidak bergereja. Persamaan dan perbedaan yang pertama mengenai tujuan hidup yang ingin dicapai oleh orang-orang yang bergereja dan yang tidak bergereja atau churchless. Tujuan hidup dari kedua kelompok tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda, yang dimana orang-orang yang bergereja dan yang tidak bergereja ini sama-sama memiliki tujuan hidup secara umum, yang dimana ingin dicapai oleh setiap orang. Misalnya seperti ingin mencapai kesehatan jasmani yang baik, kemudian berhasil dalam hal pekerjaan, kemudian sukses dan nyaman dalam hal finansial, serta memiliki umur yang panjang. Tujuan-tujuan tersebut yang merupakan hal yang ingin dicapai oleh kedua kelompok tersebut, yang mana menjadi suatu tujuan hidup setiap manusia. Kemudian yang membedakan antara kedua kelompok tersebut ialah kelompok orang-orang yang bergereja menempatkan satu tujuan hidup yang dianggap penting, yang dimana berkaitan dengan agama dan spiritualitas. Jadi orang-orang yang bergereja menempatkan agama dan spiritualitas menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupannya. Dan bagian tersebut harus dijalankan dan harus dilakukan. Nah, hal tersebut yang membedakan bagaimana tujuan hidup dari kelompok orang-orang yang bergereja dan yang tidak bergereja. Kemudian persamaan dan perbedaan yang kedua terkait nilai-nilai moral. Terkait nilai moral sendiri, terdapat perbedaan yang muncul antara kedua kelompok tersebut, di mana secara umum kelompok orang-orang yang bergereja ini mempunyai dasar moral yang bersumber dari Alkitab. Jadi orang-orang yang bergereja menilai setiap tindakan yang baik dan yang buruk bukan hanya menurut pengalaman-pengalaman saja, tetapi juga menurut penilaian dari Alkitab.
Jadi menurut orang-orang yang bergereja ini, apa yang ditulis di Alkitab salah, berarti tindakan tersebut adalah salah. Sehingga Alkitab menjadi dasar moral yang menjadi kompas bagi kehidupan orang-orang yang bergereja. Kemudian menurut orang-orang tanpa gereja, mereka mempunyai dasar moral yang bersumber dari setiap pengalaman yang mereka alami dalam kehidupannya. Dan juga mereka mengambil nilai-nilai moral, tindakan yang baik dan yang buruk menurut ajaran yang diberikan oleh kedua orang tua. Sehingga mereka lebih cenderung menilai sesuatu yang baik dan buruk dari apa yang mereka alami dalam kehidupan dan juga apa yang orang tua tanamkan kepada mereka. Mereka mengesampingkan Alkitab karena mereka menganggap bahwa Alkitab hanyalah sebuah buku cerita yang dimana Alkitab tidak layak untuk dijadikan dasar moral bagi kehidupan orang-orang yang tidak bergereja. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengapa gereja menjadi penting. Nah, pada bahan ini dikatakan bahwa mayoritas orang Amerika tidak lagi percaya bahwa kekristenan adalah kepercayaan default bangsa, dan kemudian justru mempertanyakan tujuan dan nilai gereja itu sendiri. Banyak pimpinan gereja yang melihat hilangnya keanggotaan tanda komitmen yang lesu. Banyak orang Amerika yang memamerkan individualismenya dan penentuan nasib sendiri. Nah, gereja-gereja Kristen datang dalam berbagai ukuran, lokasi, kepercayaan, struktur, organisasi, dan misi. Dengan sekitar 320.000 gereja Protestan, lebih dari 18.000 paroki Katolik, dan lebih dari 50.000 rumah gereja terbuka. Nah, akhirnya kita timbul pada pertanyaan mengapa gereja menjadi penting. Yang pertama adalah bahwa gereja memiliki nilainya sendiri. Apa saja nilai itu? Yang pertama adalah hubungan ilahi. Gereja menyediakan tempat untuk terhubung dengan orang lain yang mengalami tantangan dan mencari tujuan hidup yang serupa. Sebuah tempat di mana orang tahu bahwa mereka milik Allah, membentuk hubungan dalam komunitas yang lebih luas, memberi orang kesempatan untuk berpikir dan hidup konsisten dengan pandangan hidup yang layak, dan didukung dengan penuh kasih dalam mengejar cara hidup bersama. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Meskipun orang Amerika cenderung egois, kebanyakan dari kita juga memiliki keinginan untuk membuat perbedaan demi kebaikan di dunia. Kita terkadang mencapai dampak positif melalui pribadi kita yang terisolasi upaya. Namun gereja mengatur dan memfasilitasi pekerjaan baik yang melimpah, yang mempengaruhi dunia dalam cara besar dan kecil, dari individu ke dampak nasional, bahkan dari lokal ke dalam ruang lingkup internasional. Kemudian yang ketiga yaitu perdamaian. Dalam masyarakat di mana tindakan cepat dalam kebisingan tanpa akhir adalah norma, gereja adalah salah satu dari sedikit tempat di mana seorang dapat mencari perlindungan emosional dan spiritual dari tekanan menakutkan yang mereka hadapi dalam hari-hari. Meskipun tidak ada gereja yang sepadan dengan garam alkitabiahnya yang maafkan pelarian, juga gereja merupakan tempat untuk berpikir dan berefleksi. Sebagai bagian dari komunitas gereja, orang dapat bersatu dengan orang lain dalam penyembahan yang rendah hati, serta mengkalibrasi ulang fokus mereka dari keterpusatan dan distraksi. Demikian bagian saya. Kemudian bagian yang keempat yaitu memuja. Gereja memfasilitasi orang-orang untuk dapat memfokuskan ibadah mereka dalam ibadah serta pujian-pujian yang akhirnya dapat memfokuskan diri mereka kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kelima, kebijaksanaan. Gereja sering memberikan kebijaksanaan sejati kepada orang-orang melalui berbagai sumber, forum, dan interaksi.
Mereka yang terlibat dengan gereja dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan, diri mereka sendiri, dan dunia atau semua hal yang ada di dunia ini. Kemudian yang keenam, saksi. Orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengetahuan mereka tentang pengalaman Yesus Kristus dengan orang yang tidak memiliki hubungan dengan Yesus itu sendiri. Dengan menjadi tempat spiritual, pencari dapat menemukan berbagai pengikut Yesus dan berbagai iman pengalaman sehingga membantu sang pencari itu untuk mengenal serta kembali lagi menjadi saksi tentang Yesus itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu mentoring. Gereja menawarkan keluarga, komunitas teman dan mentor, serta kesempatan untuk mendukung, mendorong, dan membimbing orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu persatuan. Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang berbeda gender, generasi, kelompok etnis, dan sosial ekonomi datang bersama-sama untuk mencintai, melayani, dan belajar dari satu sama yang lain. Hal ini menghadirkan suatu fakta yaitu meruntuhkan perpecahan dan menyatukan keberagamannya orang-orang dengan satu spirit. Yang selanjutnya yaitu kearifan. Gereja ketika mereka terlibat dengan komunitas sekitar merupakan tempat kearifan budaya, sebuah komoditas di pasokan yang terlalu sedikit. Berbagai aspek budaya dapat memelihara atau hancur tetapi di tengah-tengahnya tidak selalu jelas hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu fokus iman. Gereja Kristen adalah tempat di mana orang dapat bertumbuh dalam pengajaran mereka akan Yesus. Iman, seperti yang mereka katakan seperti otot, itu menjadi lebih kuat hanya ketika itu dilakukan dan dilatih. Nah, gereja menyediakan pelatih, mitra latihan, dan fasilitas pelatihan yang membantu iman tumbuh lebih kuat. Sementara dunia menawarkan berbagai macam gangguan, gereja dirancang untuk mempersempit fokus kita pada hal-hal dunia tersebut dan membiarkan hidup kita mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan bergereja pasca pandemi. Yang pertama, perbedaan pengalaman hidup churchless tanpa gereja dan yang bergereja. Yang kedua, tantangan churchless pada pasca pandemi. Perbedaan pengalaman hidup yang tanpa gereja dan yang bergereja kita dapat lihat dari kesehatan fisiknya, yaitu cenderung stres dan merasa kesepian sebab tidak ada penopang dalam hidupnya karena tidak pernah merasakan pertumbuhan iman sebab tidak mengenal Tuhan. Dan yang bergereja, kalau ada pergumulan hidup, dia akan berpikir panjang serta menunjukkannya bahwa dia memang pernah bergereja dan pasti dia sering mendengar khotbah pendeta bahwa sesuatu pergumulan hidup itu dapat diatasi dengan berdoa, bergereja, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, tantangan churchless pada pandemi. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa jemaat akan malas datang ke gereja akibat sudah terbiasa dengan ibadah online. Dan yang kedua, tantangannya yaitu lingkungan, sosial, politik, teknologi, ilmu pengetahuan dan kepercayaan serta agamanya. Yang ketiga, berkurangnya empati para jemaat dalam beribadah di gereja karena sudah ada tersedia di YouTube setiap khotbah yang disampaikan pendeta setiap hari Minggu. Menurutnya itu saya didengarkan tanpa diimani saat mendengarkan di dalam gereja. Analisis kelompok. Dampak dari pandemi COVID-19 bagi gereja, terkhusus di Indonesia, adalah berkurangnya niat orang-orang untuk mengikuti ibadah sebab belum terbiasa dengan sistem peribadahannya yang serba digital dan merasa tidak sah mengikuti ibadah-ibadah online. Oleh sebab itu, orang menjadi acuh tak acuh soal gereja. Mereka menjadi lebih fokus pada kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan dan lain-lain. Hal ini menjadi persoalan ketika ibadah kembali diadakan di gereja atau offline. Orang-orang sebelumnya sudah tidak ibadah karena ibadah online menjadi merasa malas untuk datang ke gereja lagi. Hingga akhirnya ini menjadi faktor penyebab pada akhirnya orang-orang datang ke gereja hanya pada saat-saat tertentu saja
dan bahkan keluar dari gereja dan akhirnya tidak memiliki gereja. Kelompok setuju bahwa salah satu cara untuk mengubah pikiran orang tentang gereja adalah dengan melakukan hal-hal di dalam dan untuk komunitas yang berharga, terlihat, dan mudah diingat, yang artinya harus melibatkan mereka yang tidak memiliki gereja terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka yang ikut terlibat dalam sebuah komunitas yang berusaha membangun iman mereka yang terhilang dari gereja. Kesimpulan, ada banyak alasan mengapa sebagian orang tetap berada dalam keadaan churchless, mulai dari perbedaan pemahaman, keyakinan, sampai pada hadirnya pandemi COVID-19 yang boleh terjadi dan dialami oleh dunia. Dan pastinya ada perbedaan mengenai orang yang bergereja dan tidak bergereja. Mengklaim bahwa pelayanan gereja akan menurun setelah pandemi merupakan hal yang keliru. Dan justru sebaliknya, gereja pada kehadirannya harus menjadi gereja yang cerdas dengan peralihan keadaan. Dengan terus membangun relasi dengan jemaat lewat pelayanan kasih diakonia, pastoral, dan menyampaikan firman secara langsung agar bisa merubah kebiasaan orang untuk hadir lagi di gereja. Begitu juga halnya menyimbangi keadaan sekarang di mana orang lebih senang berada di dunia virtual. Gereja juga perlu memberi pemahaman bahwa kapanpun dan dimanapun tempatnya, asalkan seluruh pikiran dan hati kita hanya tertuju pada Tuhan, maka kehadiran gereja itu bisa lebih nyata.